Tiga puncak, satu curug, Sukamakmur. Apa nggak pengen kamu datang ke sini? Kadang perjalanan tak dimulai dari awal, tapi dari saat kita mulai sadar bahwa setiap langkah kecil punya arti yang begitu besar. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, kita bisa lihat kanan kiri jalan. Banyak banget para pengendara ereking. Ternyata memang sedang ada acara 1 dekade mereka melakukan pertemuan. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma kadang kita terganggu sama bisingnya knalpot dan asap-asap yang begitu banyak. Tapi kalau kalian nggak sepakat juga nggak apa-apa, karena nggak harus semuanya sama dalam satu prinsip. Kalau kita bicara tentang Sukamakmur dan Jonggol, pasti kita nggak akan jauh dari pegunungan dan perbukitan. Dan di antara itu semua, ada sebuah program yang sangat menarik, yaitu Seven Summit Sukamakmur. Di antaranya ada Puncak Luhur, Halimun, Pakuan, Butik, Sanggar, kemudian juga ada Palasari dan Hanjawong. Itu semua mungkin baru sebagian, karena sebagiannya lagi masih banyak yang belum disebutkan. Dengan pemandangan yang begitu istimewa, Sukamakmur, Jonggol begitu banyak menarik minat para pendaki. Karena juga ini untuk latihan fisik sebelum kita menuju puncak-puncak yang lebih tinggi. Keindahan sawah, sejuknya udara, dan asrinya lingkungan pedesaan membuat kita rindu dan ingin kembali mendatangi tempat ini. Tinggal selanjutnya bagaimana warga desa dan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola pegunungan, maka harus lebih prepare, lebih aware lagi, lebih bagus lagi, dan lebih mengayomi para pendaki yang akan menaiki gunung tersebut. Nah, sekarang kita ada di tanjakan 2000. Selain kendaraan yang harus sehat, mental pengendara dan teknik pengendaranya juga harus hebat. Karena bisa jadi mesin kalian udah cukup kuat, tapi cara mengendarai kalian tidak bagus, sehingga harus didorong, bahkan harus berhenti, dan penumpang di belakangnya harus turun. Namun setelah melewati tanjakan 2000 ini, kita akan disajikan oleh pemandangan yang luar biasa, yang Masya Allah, sangat indah sekali pokoknya. Nggak akan kehabisan kata-kata untuk memuji Allah. Pokoknya kalau udah lihat pemandangan, kita harus mengembalikannya kembali kepada penciptanya. Karena sesungguhnya seindah-indahnya pemandangan itu diciptakan oleh yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ini adalah salah satu turunan yang menjadi favorit saya. Karena apa? Karena turunan ini jalanannya sudah enak banget, udah bagus, sudah lancar, dan pemandangannya pokoknya ajib. Oh iya, kalau lihat penduduk desa sedang menjemur padi atau gabahnya, kita nggak usah emosi ya, kita santai aja, kita nikmatin aja. Karena memang cara mereka menjemur, tempat mereka menjemur nggak banyak, mungkin membutuhkan sebagian badan jalan untuk menjemur padi tersebut. Bagi kalian yang ingin ke Rawagede, nah ini satu jalan, satu arah, makanya rutenya akan selalu sama. Bagi kalian yang ingin camping di bukit ini atau di pegunungan Sukamakmur, harus lebih siap dari teman-teman yang hanya sekedar tektok. Dan kali ini kami hanya ingin tektok saja di Gunung Kencana 2. Karena infonya di gunung ini ada 3 puncak dan 1 curug. Coba itu, gimana nggak tertarik kita? Oke, sudah sampai. Kita langsung parkir, kemudian registrasi, dan gak lama setelah itu kami langsung melakukan pendakian dengan santai, tanpa terburu-buru, dan menikmati semua suasana yang ada. Di tengah-tengah pendakian, ketika ada celah untuk melihat pemandangan, maka seperti inilah gambarannya. Masya Allah, lagi-lagi kita memuji Allah. Pemandangan yang sangat indah sekali, melihat gunung yang begitu banyak, kemudian alam yang begitu hijau, dan udara yang begitu sejuk. Kalau kalian ingin tahu treknya seperti apa, kurang lebihnya seperti ini. Dia ada vegetasi tanah,
yang begitu banyak pepohonan, kemudian ada akar, dan ini anak tangga yang dibuat atau disusun oleh para pengelola. Kemudian tibalah kami di puncak pertama dengan pemandangan yang luar biasa. Kemudian kita melihat ada bendera Palestina. Kami sempat berfoto sebentar, kemudian menikmati indahnya pemandangan. Lagi-lagi, Masya Allah. Dan tidak lama setelah itu, kami langsung melanjutkan perjalanan. Namun ada beberapa hal yang kadang membuat kami berhenti sejenak. Di beberapa tempat, terkadang kami mencium bau yang begitu menyengat, hingga kami menebak hewan apa atau serangga apa ini. Kemudian kurang lebih sekitar 4 titik kami menemukan aroma atau bau yang sama, yaitu seperti aroma bau kecoa. Iya, kecoa yang biasa ada di rumah. Hingga kami kadang berkelakar bahwa ini gunung kecoa kayaknya, atau sepertinya ini gunung kecoa, karena banyak banget aroma kecoa yang kami cium. Padahal serangganya atau kecoanya itu nggak kami temukan sama sekali. Tapi aromanya begitu menyengat, dan aromanya selalu sama, aroma kecoa. Buat kalian yang punya trauma sama kecoa atau bau kecoa, pasti akan terstimulasi lagi. Kalian akan kembali membayangkan kecoa, atau mungkin kalian akan merasa ketakutan sendiri. Dan tibalah kami di puncak Gedongan, puncak terakhir tertinggi di Sukamakmur, Jonggol. Awalnya kami merasa kecewa karena pemandangan tertutup oleh kabut. Akhirnya kami berpikir kembali. Ternyata semuanya itu tetap indah, bahkan dengan keindahan yang memiliki nilainya masing-masing. Kemudian kami bersantai sejenak, kembali mengisi kalori agar turun nanti kami tetap memiliki energi. Masya Allah, pokoknya indah sekali, pemandangan yang begitu menenangkan. Beberapa cemilan kami habiskan, seperti coklat, biskuit, dan tidak lupa kami membawa buah. Dan buah yang kami bawa adalah buah jeruk, simple, berserat, namun memiliki cairan yang cukup banyak. Tidak lama setelah itu, angin begitu banyak, membawa awan pergi dari pemandangan yang ingin kami nikmati. Dan terbukalah lukisan alam yang telah Allah ciptakan. Sambil menikmati pemandangan, kami berencana untuk langsung ke curug ketika kami turun, untuk melepas semua lelah dan rasa letih ketika naik. Dan inilah Curug Kencana yang ada di Gunung Kencana 2. Kami pun tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena air yang begitu dingin ditambah udara yang begitu sejuk, maka rasa lelah ini seakan menghilang seketika. Ya, kami berenang, kami menyelam, kami menikmati alam, dan tidak lupa selalu mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kepada sesama kita untuk para pendaki, yang pertama adalah perihal sampah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh meninggalkan sholat bagaimanapun situasinya. Karena hukum hobi yang halal itu mubah, sedangkan hukum sholat adalah wajib. Maka hal yang mubah tidak boleh mendahului yang wajib. Kita dahulukan dulu hal-hal yang wajib. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian dan kita menjadi sahabat ketika di pendakian. Nah, kira-kira puncak mana lagi yang harus kami datangi? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian punya rekomendasi yang bagus, yang keren, yang asik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.